Kabar mengejutkan datang dari Beijing, mengguncang fondasi militer terbesar di dunia. Presiden Cina, 11 Jinping, baru saja melakukan pembersihan yang diklaim sebagai yang terbesar di hierarki militer Tiongkok sejak era revolusi kebudayaan. Targetnya bukan perwira biasa, melainkan Jenderal He Weidong, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, atau Central Military Commission, CMC. Bayangkan, Jenderal He adalah perwira militer nomor 2 di seluruh Tentara Pembebasan Rakyat, PLA, orang yang paling dipercaya setelah 11 Jinping sendiri. Dia dicopot. CMC adalah pusat kendali militer Tiongkok, badan yang merencanakan semua ambisi geopolitik Tiongkok, mulai dari Taiwan hingga Laut Cina Selatan. Bersamaan dengan He Weidong, 9 komandan tinggi lainnya juga disingkirkan dengan tuduhan korupsi dan pelanggaran disiplin partai. Apa implikasi dari pembersihan dramatis ini? Mengapa 11 mencopot orang kepercayaannya sendiri? Dan apakah ini sinyal adanya ketidakstabilan internal di tengah ambisi Tiongkok untuk mendominasi kawasan? Dalam 20 menit ke depan, kita akan membedah skandal korupsi yang menyasar Jenderal He Weidong dan apa artinya bagi keamanan global. Untuk memahami guncangannya, kita harus tahu siapa Jenderal He Weidong dan apa peran CMC. Komisi Militer Pusat, atau CMC, adalah badan militer terpenting di Tiongkok. Secara nominal, Ketua CMC adalah jabatan tertinggi, dan jabatan itu dipegang oleh 11 Jinping. Jadi, Jenderal He Weidong, sebagai wakil ketua, adalah orang nomor 2 di dalam sistem militer Tiongkok. Dia berada di puncak komando PLA, mengawasi semua operasi dan perencanaan strategis. Jenderal He adalah sosok yang sangat penting. Latar belakangnya adalah militeristik, dengan fokus pada wilayah timur dan selatan, menjadikannya perencana kunci dalam isu-isu sensitif seperti Taiwan dan Laut Cina Selatan. Pencopotannya mengirimkan gelombang kejutan karena ini adalah pukulan terberat bagi hierarki militer sejak pembersihan era Mao. Pembersihan ini tidak hanya menyasar satu individu. Kementerian Pertahanan Cina secara resmi mengumumkan pada Jumat malam, 17.10, bahwa total 9 komandan tinggi disingkirkan. Ini menunjukkan bahwa 11 Jinping melihat masalah korupsi dan ketidaksetiaan bukan sebagai masalah individu, tetapi sebagai kanker sistemik yang menggerogoti kemampuan tempur PLA. Pertanyaan terbesar adalah, apa motif sebenarnya? Secara resmi, alasan yang digunakan adalah korupsi dan pelanggaran disiplin partai. Namun, di Tiongkok, tuduhan korupsi seringkali menjadi alat politik untuk menyingkirkan lawan atau individu yang dianggap tidak setia. Kita tahu bahwa 11 Jinping telah menjadikan kampanye anti korupsi sebagai ciri khas pemerintahannya sejak ia berkuasa pada 2012. Namun, pembersihan di tubuh militer selalu memiliki dimensi ganda. Menguatkan kontrol. 11 Jinping ingin memastikan PLA hanya loyal kepadanya secara absolut, bukan kepada faksi atau komandan tertentu. Meningkatkan kualitas tempur, Tiongkok sedang menggenjot modernisasi militer secara besar-besaran. Korupsi, seperti penggelapan dana pengadaan senjata atau penyimpangan dalam pembelian sistem baru, secara langsung merusak kualitas peralatan dan kemampuan PLA untuk bertempur. Bayangkan, Jenderal He Weidong dicopot setelah puluhan tahun mengabdi. Analis memperkirakan, pembersihan ini mungkin terkait dengan skandal yang lebih besar dalam sistem pengadaan militer. Tuduhan tersebut bisa berkisar dari menerima suap untuk jabatan hingga menerima komisi dalam pembelian jet tempur atau kapal selam. Jika komandan tertinggi seperti Jenderal He terlibat, ini mengindikasikan bahwa sistem pertahanan Tiongkok mungkin memiliki cacat yang lebih dalam daripada yang diakui Beijing. Pembersihan ini memang yang terberat sejak revolusi kebudayaan, tetapi ini bukan pertama kalinya 11 Jinping menyasar militer. 11 memiliki sejarah panjang menggunakan kampanye anti korupsi untuk memperkuat kekuasaannya atas PLA. Dua contoh terbesar di masa lalu, Jenderal Su Chaiho dan Guo Boxiong. Kedua jenderal ini adalah wakil ketua CMC sebelum Jenderal He Weidong. Keduanya dicopot dan dijebloskan ke penjara pada tahun 2014 dan 2015 dengan tuduhan korupsi masif. Keduanya adalah pejabat tinggi yang memiliki jaringan luas di PLA. Pembersihan pasukan roket. Tahun lalu, 11 juga melakukan pembersihan besar-besaran di People's Liberation Army Rocket Force, PLARF, badan yang mengawasi rudal nuklir dan konvensional Tiongkok. Beberapa pemimpin senior PLARF dicopot. Pola ini menunjukkan bahwa 11 Jinping tidak akan mentolerir ancaman sekecil apapun terhadap otoritasnya. Setiap kali ia merasakan adanya faksi, ketidaksetiaan, atau korupsi yang mengancam kredibilitas PLA di matanya, dia akan bertindak tanpa ampun. Pencopotan Jenderal He Weidong hanyalah babak terbaru, dan yang paling dramatis, dari upaya 11 untuk sepenuhnya mendominasi kekuatan bersenjata Tiongkok. Lantas, apa arti pembersihan ini bagi kita semua?
Dampaknya sangat signifikan pada ambisi militer Tiongkok untuk mendominasi wilayah maritim dan udara, terutama terkait Taiwan. 1. Operasi Taiwan. Jenderal He Weidong terlibat langsung dalam perencanaan invasi atau operasi militer di sekitar Taiwan. Pencopotannya memicu spekulasi tentang adanya ketidakstabilan internal pada saat kesiapan tempur sangat dibutuhkan. Jika ada keraguan mengenai loyalitas atau integritas komandan, rencana invasi bisa terhambat. Pertanyaannya, apakah rencana serangan ke Taiwan akan ditunda? Atau justru 11 akan mempercepatnya untuk menunjukkan bahwa militer Tiongkok tetap solid di bawah kendalinya? 2. Modernisasi militer. Dengan banyaknya perwira tinggi yang dicopot, proyek modernisasi PLA yang bernilai triliunan dolar bisa terganggu. Ini menciptakan kekosongan kepemimpinan dan mungkin penundaan dalam program senjata kritis, termasuk pengembangan rudal dan teknologi siluman. 3. Citra global. Di mata dunia, pembersihan ini menunjukkan bahwa meskipun Tiongkok memproyeksikan kekuatan keluar, di dalam mereka sedang menghadapi masalah internal serius. Ini bisa menjadi soft power yang negatif, menunjukkan bahwa kediktatoran tidak imun terhadap korupsi dan politik internal yang brutal. Intinya, pembersihan ini adalah pengingat bahwa di balik ambisi global Tiongkok, ada pertarungan kekuasaan yang sengit di dalam. Jelas, pencopotan Jenderal He Weidong dan 8 komandan lainnya adalah pukulan telak yang belum pernah terlihat di PLA selama beberapa dekade. 11 Jinping telah mengambil tindakan drastis, menggunakan korupsi sebagai senjata untuk memastikan loyalitas absolut di pucuk pimpinan militer. Ini adalah gambaran yang jelas. Ketika 11 Jinping sedang mempersiapkan militer untuk mengklaim Taiwan dan mendominasi kawasan, ia tidak akan membiarkan ketidaksetiaan sekecil apapun menggerogoti perintahnya. Menurut Anda, apakah pembersihan ini akan benar-benar memperkuat PLA dan ambisi Tiongkok di masa depan? Atau justru akan menciptakan kekacauan dan ketidakpercayaan yang akan melemahkan komando militer mereka? Tuliskan analisis dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda merasa analisis geopolitik Tiongkok ini penting dan mendalam, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel kami untuk mengikuti perkembangan kritis dari Beijing. Sampai jumpa di video berikutnya.